Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anelia Dianggeli dengan NIM 67052040116 dari kelas D3TT 4403. Jadi di sini sekarang saya akan mengerjakan jurnal modul 3 dari mata kuliah IoT, yaitu tentang mengamankan layanan cloud di IoT atau di Internet of Things. Baik, yang pertama yaitu ada cloud computing. Cloud computing atau dalam bahasa Indonesia disebut komputasi awan, merupakan layanan on demand yang menyediakan sumber daya komputer sistem atau server atau data center, storage, database, jaringan, dan perangkat lunak yang dapat diakses serta digunakan melalui jaringan internet tanpa ada kontak fisik secara langsung dengan user. Dinamakan cloud computing karena informasi diakses secara remote di ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. User dapat mengaksesnya dengan catatan memiliki koneksi internet. Dengan kata lain, user tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses file-filenya. Lalu ada jenis-jenis dari cloud computing ini sendiri. Yang pertama ada public cloud, kedua ada private cloud, dan yang ketiga ada hybrid cloud. Nah, di sini ada pengertian dari cloud provider. Cloud providers adalah perusahaan yang menyediakan jasa untuk layanan cloud computing. Beberapa cloud providers antara lain ada Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Service, Oracle Cloud Infrastructure, Alibaba Cloud, OpenStack, Telkom Sigma, dan Datacom Cloud Business. Lalu, penggabungan antara cloud dan Internet of Things ini, atau bisa juga kita sebut dengan cloud IoT, menjadi paradigma yang saling berkaitan satu sama lainnya. Perpaduan IoT sendiri dibutuhkan di mana informasi dan transfer data dengan skala besar, sehingga membutuhkan volume, kecepatan, dan variasi yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Penggunaan kapasitas yang unlimited dan on-demand ini, biayanya rendah, menjadi solusi dengan bandwidth yang tak terhingga, menyebabkan sistem dapat bekerja dengan semestinya. Oleh karena itu, cloud computing hadir sebagai solusi yang paling mudah dan biaya yang efektif untuk menangani data yang dihasilkan oleh internet dengan perpaduan Internet of Things. Baik, mungkin untuk dasar teori dari cloud di IoT ini cukup sekian. Sekarang kita langsung aja masuk ke praktikum yang telah dilaksanakan pada saat praktikum bersama asisten praktikum. Nah, baik, jadi di sini ada bahan praktikum yang sudah diberikan oleh asisten praktikum, lalu di sini menggunakan Cisco Packet Tracer yang versi 7.3. Nah, ini bahannya. Untuk langkah praktikumnya, di sini pas kita buka bahan praktikumnya ini, udah langsung ada si langkah-langkahnya. Di sini ya pakai bahasa Inggris, tapi ada yang versi bahasa Indonesianya yang udah dikirim oleh asisten praktikum. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada step pertama. Pertama, kita harus register dulu menggunakan website ini di PC. Di PC yang pertama di sini, lalu kita ke desktop, terus kita ke web browser, terus kita masukin aja atau kopas si websitenya, terus kita klik go, terus kita sign up dulu, kita buat akun dulu. Nah, di sini kita buat akunnya itu nama depan kita, terus di akhirnya pakai 3 NIM terakhir kita. Aku kan NIM-nya terakhir itu 4016, jadi NIM-nya Anelia 016 gitu. Terus juga password-nya harus 8 karakter, di situ harus ada simbol, angka, huruf besar, dan huruf kecil. Ini akunnya nggak boleh lupa karena nanti bakal dipakai terus. Nah, setelah itu kita bisa ikutin aja si langkah-langkahnya sesuai yang ada di modul. Nah, di sini juga contohnya kita masukin aja, terus setelah itu nanti di motion detector atau di trap sensornya ini, kita atur si condition-nya, kita tambahin kayak lights on 1, terus kita atur juga si MD statusnya on atau nyala, si direct light-nya on juga, set cam kayak gitunya on, sampai yang terakhir kita tambahin bagian yang lights off-nya, terus kita tes juga kondisinya. Nah, kita tes si kondisinya itu kita bisa klik aja Alt di keyboard, terus kita arahin si kursor kita ke si alat-alatnya. Kan ada kayak motion detektornya, lampu, kamera, sensor, kayak gitu kan. Nah, setelah itu di gateway-nya kita atur
kita setting kayak gini, kita pilih yang untuk SSID-nya kita jadi WH Gateway 1, terus autentikasinya kita pilih yang WPA2 PSK, terus password-nya ini, dan jangan lupa juga kita harus perhatiin si tipenya itu enkripsinya AES. Nah, kita pokoknya ikutin aja si langkah-langkahnya, terus jangan lupa juga nanti pada CLI-nya, CLI di warehouse-nya, di router, kita masukin si kodenya, si codingannya seperti ini. Nah, ya. Nah, setelah itu, setelah kita udah coba masukin semua codingannya, nanti kita terakhir adalah pengecekan di webnya, apakah semuanya ini berfungsi dengan baik. Nanti pokoknya hasilnya akan seperti ini. Nanti kita juga akan ngecek di web browser untuk HTTP-nya nanti akan keluar output-nya seperti ini. Terus untuk tadi kan HTTP, sekarang HTTPS, nanti output-nya akan seperti ini. Nah, lalu untuk nanti di web browser yang lainnya di PC1 akan output-nya seperti ini. Lalu pada bagian laptop setelah kita nge-setting si semua alatnya, nanti itu kan bisa nyala tuh semuanya. Nah, nanti tuh muncul akan seperti ini. Si MD-nya, si direct LAN, cam, sama si sensornya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada praktikum atau jurnal modul kali ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.